Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bahagia bagi kita semua. Beberapa saat yang lalu, ya, barusan beberapa saat yang lalu saya ditelepon oleh kawan-kawan yang pernah mengikuti bagaimana strategi dalam menilai, dalam appraisal suatu kapal atau membuat valuation of suatu kapal oleh para ahli-ahli vessel valuation, ya, atau vessel valuer. Mereka bertanya mengenai persentase kenaikan harga kapal batubara atau ada kapal bulk carrier tahun 2008 dan dinilai tahun 2021, ya. Tahun 2008 dinilai pada tahun 2021. Nah, ini semua nanti berdasarkan pengalaman yang kita lakukan, penilaian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penilaian kapal itu setidaknya ada 3 cara besar, ya. Cara penilaian kapal secara garis besar, ya, tentunya ada banyak, ya, penilaian kapal itu ada banyak, ya. Namun saya kali ini akan kupas 3 jenis penilaian kapal secara garis besar. Untuk menilai kapal bulk carrier, ya, itu kemarin pertanyaannya ada yang tahun 90, ada tahun 2000, ada 2008, ya, ada tahun 2018, ya, dinilai saat ini tahun 2021, ya. Oke, kita mulai dari teknik penilaian yang pertama, yaitu menggunakan kapal pembanding, ya. Atau menggunakan comparison ship, ya, sebagai kapal pembanding. Untuk menilai menilai suatu kapal dengan kapal pembanding, maka kita harus tancapkan sebelah kiri itu adalah kapal yang akan dinilai, ya. Tentunya kita harus tahu ukurannya, si partikulernya, dimensionnya, segala sesuatunya itu kita taruh di sebelah kiri. Makin banyak data yang kita peroleh dari kapal yang akan kita nilai, akan semakin bagus karena semakin spesifik kita akan menilai kapal tersebut, ya. Kemudian kita cari 3 kapal pembanding, ya, 3 kapal pembanding yang kira-kira mempunyai satu kemiripan daripada kapal itu, ya, kemiripan. Misalnya yang pertama yang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan prinsipal partikular, ya. Jadi antara kapal yang dibandingkan, kapal yang dinilai dan kapal yang dibandingkan, maka kapal yang dibandingkan ini harus mempunyai prinsipal partikular yang sama dengan kapal yang akan kita nilai. Misalnya kita bandingkan antara LPP, ukuran panjang suatu kapal, dengan LPP suatu kapal, ya. Jangan LPP suatu kapal dibandingkan dengan LOA. Jadi kalau bisa mempunyai kemiripan LPP tersebut, ya. Misalnya dari sisi LPP kita menemukan kapal pembandingnya sebanyak 100 biji, 100 kapal. Oke, no problem. Kita bandingkan juga mengenai lebar kapalnya dengan lebar kapal ini. Kira-kira perbandingannya harus mirip, ya kan? Biasanya kapal itu tidak ada suatu kemiripan, ya, kecuali kapal tersebut adalah kapal sister ship. Begitu juga dengan draftnya, ya, draftnya harus sama, tinggi kapal, depthnya juga harus sama, ya kan. Kalau CB-nya pasti biasanya tidak bisa ketemu di kapal-kapal yang akan dinilai. Kemudian berkaitan dengan speednya bagaimana, PK engine-nya bagaimana, kita buat semirip mungkin, kita cari kapal itu. Sehingga dari stok kapal yang kita dapatkan,
kapal yang kita bandingkan itu, dengan adanya satu requirement dari kapal-kapal yang akan kita nilai tadi, maka akan ketemulah sebagian itu difilter ya menjadi 3 kapal. Nah, bagaimana tata cara nanti menilai kapal berdasarkan kapal banding? Itu ikutilah nanti kira-kira bagaimana menilai kapal bagi para pemula nanti pada tanggal 19 Juni ya 2021. Hubungi dengan panitia yang atau notifikasi yang ada di bawah. Kemudian di samping si partikular, kapal harus juga dibandingkan dengan karakteristiknya ya. Karakteristiknya tentunya rasio L per B-nya bagaimana, L per T-nya bagaimana, L per D-nya bagaimana, atau displacement ya bagaimana, speed per PK engine, dan beberapa karakteristik harus kita bandingkan ya. Itu harus sama sekali, persis sama sekali. Dan banyak lagi yang harus kita itu adalah teknik-teknik dasarnya bisa kita ikuti pada saat acara penilaian kapal bagi para pemula. Tentunya kapal-kapal yang kita banding itu juga kita ambil yang mana proses transaksinya tidak jauh ya, dekat ya, dalam waktu dekat, yang artinya sedekat mungkin dengan waktu penilaian sekarang. Misalnya sekarang 2021 ya dinilai 2020 atau 2019. Paling jauh lah 3 tahun yang lalu, atau ya boleh 4 tahun tapi nanti ada koreksinya, atau jauh tapi koreksinya juga semakin banyak berdasarkan nanti akan kita nilai dengan teknik penilaian yang kedua, yaitu berdasarkan pendapatan suatu kapal, income dari suatu kapal. Nah, bagaimana tata cara menilai kapal berdasarkan income? Tentunya ini harus kita hitung berdasarkan cash flow daripada suatu kapal ya. Freight rate kapal itu yang mana fluctuated ya dari tahun ke tahun, kemudian bagaimana pengeluaran suatu kapal kita buat satu cash flow-nya, nanti ketemu namanya free cash flow ya. Nanti kita hitung dalam waktu 1 tahun atau dalam waktu ya minimal 1 tahun, atau dalam waktu 3 tahun, atau dalam waktu 5 tahun kapal itu, atau dinilai pada saat misalnya tahun 2021, dan kita akan nilai juga di kapal ini akan beroperasi kira-kira sisa umur ekonomisnya sekitar 5 atau 10 tahun ya, kita hitung. Nah, dari situ kita akan bisa menentukan berapa nilai kapal tersebut. Tentunya teknik penilaiannya dapat kita ikuti nanti pada tanggal 19 Juni tahun 2021. Ada satu lagi penilaian yang nomor 3 yang sangat penting lagi. Kalau kita tidak bisa mendapatkan harga kapal pembanding, mungkin kesulitan dalam hal menghitung cash flow dan lain sebagainya, ada satu kapal tip penilaian lagi namanya replacement cost. Artinya kita menghitung berdasarkan pos per pos, dan ini biasanya akan agak lebih detail ya. Nanti akan ada teknik penilaian berdasarkan bagaimana hal konstruksinya, bagaimana hal equipmentnya, HUD, EOD-nya, MOD-nya dan sebagainya, termasuk berkaitan interior. Kalau kapal mewah, ada yang bertanya kepada saya misalnya, kapal itu mewah dari mana Pak? Ya, kapal itu tentunya dibagi menjadi 2, kapal convention dan kapal non convention ya. Kapal convention tentunya harganya lebih mahal daripada kapal-kapal non convention. Begitu juga yang kapal convention, kalau dia mempunyai material ya, replacement cost-nya sangat tinggi, maka dia pasti akan lebih mahal. Ikuti trainingnya nanti pada tanggal 19 Juni 2021 bagi para pemula. Daftarkan kepada nomor yang ada di bawah. Demikian kawan-kawan semua, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang.